Dipencet ya? Sudah? Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu yang lain, karena di sini mungkin waktunya berbeda, masih selesai Isya mungkin, sembari menunggu kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang alhamdulillah masih diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring, secara online. Ya, mudah-mudahan ini semua membawa keberkahan untuk kita semua. Lalu pula salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati orang tua kita dari tim manajemen, Ibu Irma, dan kami hormati Bapak Haji Syahroni, dan juga tadi juga ada ikut bergabung Bapak Asmaruddin. Kami hormati Ustadz Ari dan Ustadz Ibnu. Kami hormati Ustadz Maimin dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ulasan terkait dengan program yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ari. Mungkin terlebih dahulu kita buka acara kita pada malam hari ini dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sejenak kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muwahhid Ainuddin. Pada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. Baik, kita lanjut pada sambutan-sambutan. Sambutan pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhaimin sebagai pembina Ma'had Tahfidz An-Nur. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Qad ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ibunda Hajiah Irma Suryani, yang kami hormati Bapak Haji Syahroni, Bapak Haji Safri, Ustadz Zainal, yang kami muliakan Syekhuna Al-Mukarram Ustadz Ari dan Ustadz Ibnu sebagai pendamping sekaligus pembina Pondok Tahfidz Bukaka pusat dan seluruh cabang yang ada, termasuk Ma'had Tahfidz Poso Energi atau An-Nur Poso Energi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bundaku, wali santri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan lewat grup di acara Zoom pada malam hari ini. Semoga ini acara perdana untuk kegiatan bersama pembina penanggung jawab Ma'had Tahfidz Bukaka bersama Ustadz Ari dan Ustadz Ibnu. Semoga ini membawa berkah tersendiri nantinya dalam meningkatkan kualitas program tahfidz, khususnya Ma'had Tahfidz An-Nur Poso Energi. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan yang pertama, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira
kepada ayah bundaku sekalian, para wali santri yang berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan ini. Sesungguhnya kegiatan ini diharapkan untuk silaturahmi di antara kita. Kami sebagai penanggung jawab program ini bersama Ustadz Rifai dan Ustadz Ivan, kemudian diperkuat oleh tim manajemen, mulai dari Ibunda Irma, Hajah Irma, kemudian Haji Safri, Haji Sahroni, Ustadz Zainal. Semoga program ini salah satu harapan besar bagi perusahaan Poso Energi agar lewat program ini teriring berkah di dalam perusahaan ini. Dan ini sudah kita yakini bersama dan sudah kita rasa bersama bagaimana berkah Allah Subhanahu wa taala. Belum maksimal kita melakukan kegiatan ini, sangat terasa berkahnya. Dan semoga nanti dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang akan terus berkesinambungan, kemudian ada pengawalan langsung. Ya, kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram, ya, Ustadz Ari dan Ustadz Ibnu yang Masya Allah kita sangat bersyukur ya, dengan kedatangan beliau 2 kali di Poso Energi telah memberikan dampak positif yang sungguh sangat luar biasa. Ya, sungguh sangat luar biasa. Harapan kami, terutama kepada para ayah bunda wali santri, ya, ketika jadwal menelpon atau jadwal penjengukan, hendaknya lebih memperbanyak, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Karena insya Allah pada semester nanti program ini sudah semakin akan kita tingkatkan, mulai dari program tafidnya, kemudian lughahnya atau bahasa Arabnya, ditambah lagi insya Allah beberapa kitab-kitab yang akan diikut sertakan ya untuk diajarkan di pondok kita. Nah, sehingga perlu motivasi yang lebih kuat dari orang tua kepada anak-anak kita agar anak-anak kita lebih meningkatkan kesungguhan, keseriusan dalam thalabul ilmi. Ini yang pertama yang ingin kami tekankan kepada seluruh wali santri, ya, ayah bundaku sekalian, ya, untuk terus jangan bosan-bosan, ya, memberikan dorongan, dukungan, ya, yang kuat kepada generasi kita, anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Irma, Pak Haji Sahroni, Pak Haji Safri, dan Ustadz Zainal, ya, yang alhamdulillah terus mengawal, membersamai kita
Ya, mulai dari persiapan-persiapan sarana prasarana yang saat ini terus kita berbenah, mudah-mudahan menjadi lebih ideal ke depan dan membuat anak-anak kita lebih nyaman, sehingga program-program yang dicanangkan ini betul-betul membuat anak-anak kita lebih refresh atau lebih tenang dengan alam yang sangat mendukung di tempat kita, sungguh kemudian didukung dengan sarana dan prasarana lainnya. Ini membuat anak-anak kita mudah-mudahan lebih semangat, ya, lebih sungguh-sungguh untuk mengejar target-target yang ingin dicapai selama 2 tahun ini, insya Allah. Khusus kepada Ustadz Ari dan Ustadz Ibnu, insya Allah beliau nanti akan memaparkan tentang berbagai hal terkait dengan peningkatan kualitas program kita di Ma'had Tahfidz An-Nur Poso ini. Ya, mudah-mudahan kebersamaan ini, ya, kemudian orang tua wali santri bertambah kekuatannya, bertambah yakinnya, ya, akan kualitas program kita di Ma'had Tahfidz An-Nur Poso Energi, insyaallah. Semoga, ya, awal pertemuan kita pada malam hari ini membawa motivasi tersendiri, terutama bagi kami sebagai penanggung jawab, ya, pengelola program, ya, untuk terus mengawal program ini. Ya. Yang kedua, menguatkan para orang tua wali santri. Ya. Semoga ini juga menjadi contoh, ya, untuk organisasi meningkatkan kualitas anak-anak kita, juga bisa menjadi salah satu pada masyarakat secara luas untuk ke depan bisa menyampaikan program ini kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, untuk mengikuti program ini. Kalau ada anak-anaknya, putranya yang tamat SMP, ya, atau ke depan ada yang sudah tamat SMA mau mengikuti program ini, dipersilahkan, insya Allah, ya, dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira kami tidak panjang lebar karena waktu yang sangat terbatas. Kita akan nanti pertama mendengarkan banyak maklumat dari Al-Mukarram Ustadz Arif. Kemudian kita juga akan menyaksikan pemaparan, ya, tentang program-program besar ke depan. Kami akhiri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Muhaimin yang telah menyampaikan sambutannya. Dan langsung saja untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Syahroni. Pada beliau dengan hormat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ari dan Ustadz Ibnu dari Jakarta. Yang terhormat
top manajemen, Poso Energi, Bu Irma, Pak Asmar, dan yang lainnya. Yang kami hormati Ustadz Muhaimin, Ustadz Rifai yang domisili di PLTA Poso ini, yang bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan ataupun proses belajar mengajar yang ada di Hafidz Quran PT Poso Energi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu antara para ustadz, pembina dan top manajemen dan wali santri, walaupun mungkin jumlahnya tidak semua ini kalau saya lihat amati ya. Semoga pertemuan kali ini akan berlanjut ke depannya dan menjalin silaturahmi, menjaga sinergi antara manajemen Poso Energi, para ustadz, dan wali santri. Dan nanti pada malam ini agendanya itu adalah sosialisasi mengenai program baru, mungkin kurikulum baru dari Ustadz Ari. Tujuannya agar santri-santri yang ada di Hafidz Quran An-Nur ini nanti setelah lulus dari sini tidak hanya menghafal Quran, tapi dibekali dengan akhlakul karimah, bahasa Arab, dan yang lain-lain gitu, kalau tidak salah. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu dipahami bahwa PT Poso Energi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Kenapa di sana kok ada didirikan Hafidz Quran? Yang mungkin pertama-tama tujuannya adalah kepedulian manajemen Poso Energi terhadap masyarakat Sulawesi, terutama yang beragama Islam, dan juga dengan adanya Hafidz Quran mungkin diharapkan keberkahannya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muhaimin juga, sehingga di lingkungan kerja kami terhadap keberkahan dalam bekerja dalam lingkungan kerja kami, dengan adanya siang, pagi ataupun malam dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus kamu dari sana ya? Mungkin Ustadz Ari nanti akan menyampaikan mengenai metode atau penguatan mengenai hafalan. Mungkin salah satunya pendampingan karakter etika santri, mungkin masuk di situ akhlak dan yang lain-lainnya, dan pelibatan wali santri yang lebih optimal, dan mungkin fasilitas lingkungan belajar yang lebih nyaman sehingga para santri bisa kerasan dalam menghafal, bisa sesuai dengan target, sehingga sesuai dengan harapan manajemen, harapan santri, dan juga para wali santri yang menitipkan, mengamanahkan putra-putra terbaiknya di Hafidz Quran An-Nur PT Poso Energi. Kami percaya bahwa keberhasilan suatu pendidikan ataupun apapun tidak lepas dari sinergi antara para pengajar, top manajemen, dan orang tua, wali, santri, sehingga memberikan supportnya kepada santri sehingga bisa bersemangat dalam menghafal Quran di Hafidz An-Nur ini, sehingga kelak setelah lulus dari Hafidz Quran An-Nur Poso Energi ini menjadi berguna bagi masyarakat. Mungkin diketahui Hafidz Quran yang ada di dirikan top manajemen Bukaka ini tidak hanya di Poso Energi, mungkin ada di Malaya, ada di Luwu, ada di Jakarta di Bukaka sendiri. Kebetulan yang ada di Poso ini santrinya mungkin masih paling sedikit kali ya. Mungkin Bapak Ibu wali santri, siapa tahu Anda tolak sanak saudara, mungkin tahun depan atau apa yang berminat menjadi santri di Poso Energi, paling enggak menginformasikan kepada mereka
Kalau berkeinginan untuk nyantri di Poso Energi itu fasilitasnya komplit, suasananya sejuk, dan pembinanya dan para ustadz-ustadznya mumpuni. Mungkin dari kami harapan dari manajemen, semoga program sosialisasi program baru dari Ustadz Ari nanti bisa bermanfaat sesuai dengan harapan, sehingga santri kelak sesuai dengan harapan manajemen dan orang tua santri semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih jazakallah khair pada Pak Haji Syafroni yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke cara inti, yakni sosialisasi program baru yang akan dijalankan di Ma'had Tahfidz An-Nur PT Poso Energi, kemudian juga sosialisasi terkait penggunaan aplikasi tahfidz yang insya Allah langsung akan disampaikan oleh Ustadz Ari. Pada beliau dengan hormat waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, syukran. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah al-mukarramah wal muhtaramah kepada Ibu Hajah Irma yang alhamdulillah hari ini bisa hadir. Al-mukarram wal muhtaram kepada Bapak Haji Syafroni alhamdulillah yang telah menyampaikan sambutan mewakili dari PT Poso Energi. Begitu juga pada seluruh jajaran tim manajemen Poso Energi, ada Bapak Syafri, ada Ustadz Zainal, dan juga Bapak ataupun ibu lainnya yang mungkin belum bisa disebut satu persatu. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, orang tua kami, sekaligus penanggung jawab utama dari Ma'had Tahfidz An-Nur Poso, Kiai Haji Abdul Muhaimin. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, berikan panjang umur dalam keberkahan tentunya insya Allah. Dan juga para asatidz yang ada di Poso, ada Ustadz Rifai, ada Ustadz Ifan. Dan tentu yang kami muliakan dan kami haturkan ribuan terima kasih yang pada kesempatan hari ini adalah hadir dari jauh. Ayah, bunda, para wali santri yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semuanya, memberikan panjang umur dan keberkahan, dan anak-anaknya akan menjadi para penghafal Al-Quran yang akan mengharumkan nama keluarga, baik dunia ataupun akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama ana Ari. Alhamdulillah saat ini tinggal tepatnya, kalau rumah itu di Tangerang Selatan. Nanti kita akan sedikit banyak perkenalan. Dan saat ini hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Pertama karena Allah meridhai. Ini semua karena takdir Allah. Kedua karena anak pribadi mendapat mandat amanah secara langsung dari ayahanda kami, yaitu Bapak Haji Suhaili Kala, dan juga dari manajemen Poso Energi, untuk bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas program dan kurikulum yang ada di Ma'had Tahfidz An-Nur Poso. Alhamdulillah, pada akhirnya memang betul disampaikan tadi oleh Ustadz Muhaimin, kami sudah hadir 2 kali dan mungkin kemungkinannya akan terus hadir dan membersamai para santri yang ada di Ma'had Tahfidz An-Nur untuk bersama-sama mencetak
dan melahirkan ya para generasi Qurani, baik untuk wilayah Poso ataupun sekitarnya. Kita berharap mudah-mudahan kolaborasi ini bukan hanya baik untuk saat ini saja, tapi keberkahan, kemuliaan untuk semuanya, baik untuk Poso Energi sendiri ataupun untuk wilayah timur Indonesia secara umumnya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair katsir kepada seluruh yang hadir dan juga kepada seluruh jajaran yang telah uh, mencurahkan seluruh usahanya untuk berjalannya Mahat Tahfidz An-Nur ini. Hadiri kami tentu tidak serta-merta secara kebetulan ya, memang tidak ada istilah kebetulan. Qadarullah, Allah mempertemukan Ana dengan jajaran manajemen Poso Energi untuk berkolaborasi. Dan Alhamdulillah sudah menemui titik temu untuk saling mendukung kebaikan dan keberkahan dalam meningkatkan kualitas program dan kurikulum yang ada di Mahat Tahfidz Poso ini. Oleh karena itu, supaya lebih mendalam dan supaya lebih mengenal bagaimana ke depannya, ya, tentu apa yang sudah dimulai oleh Ustadz Muhaimin sudah luar biasa. Sudah terbukti masuk tahun kedua ini dengan sudah menelurkan ya di tahun sebelumnya beberapa generasi Qurani luar biasa. Tapi tentunya kita ingin yang lebih dahsyat dan lebih luar biasa dan lebih berkah lagi. Oleh karena itu Allah mentakdirkan Ana bisa bertemu hari ini dan izinkan ingin sedikit memaparkan tentang bagaimana program yang memang sudah berjalan di kami, yaitu Mahat Tahfidz Bukaka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Poso Energi ini bagian dari PT Bukaka Teknik Utama ya, yaitu yang dikelola oleh keluarga Kala. Di sini ada Bapak Suhaili Kala, ada Bapak Ahmad Kala, ataupun Bapak Yusuf Kala dan lainnya. Dan Anda pribadi mendapatkan mandat langsung dari Bapak Suhaili Kala untuk terjun dan membersamai untuk Mahat Tahfidz An-Nur di Poso ini. Dan mohon izin, ini kita ingin sedikit memperkenalkan bagaimana program yang sudah kami jalankan di Mahat Tahfidz Bukaka dan nantinya akan kita kolaborasikan untuk Mahat Tahfidz An-Nur biidznillah insyaallah. Ini saya sudah pindah ke slide ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Baik. Jadi kita pertama mohon izin, kita ingin mensosialisasikan program full beasiswa yang ada di Tahfidz Bukaka. Kemudian nanti secara umum secara perlahan kita akan transisikan juga, kita implementasikan, kita terapkan di Mahat Tahfidz An-Nur. Pertama kita kenal dulu profil kami, yaitu Mahat Tahfidz Bukaka adalah lembaga pendidikan Islam yang fokus dalam mendidik sekaligus mencetak generasi penghafal Al-Quran, bukan hanya menghafal tetapi mampu menguasai bahasa Arab secara intensif, aplikatif, dan transformatif. Tagline-nya adalah program beasiswa hafal Al-Quran dan bahasa Arab. Kita singkat namanya MTB atau Mahat Tahfidz Bukaka. Ini baru berusia 2,5 tahun ya, tidak jauh atau enggak jauh beda dengan An-Nur ya. Secara resmi, kalau dimulai itu Februari, tapi diresmikan oleh Bapak Haji Suhaili Kala di tanggal 8 Mei 2023. Tapi Alhamdulillah saat ini sudah berdiri 5 cabang. Pertama, MTB Ikhwan Bogor ini di pusat, yaitu di dalam pabrik Bukaka itu sendiri, kuotanya ada 40 santri. Kemudian ada di Jakarta Selatan, ini juga di perumahan Poso. Ini ada khusus untuk akhwat, ya ada 30 santriwati. Kemudian di Bekasi ini tepat di belakang rumahnya Bapak Haji Suhaili Kala. Ini namanya Al-Barkah, ini juga untuk akhwat, ini kuotanya ada 30 santriwati. Kemudian kita juga sudah membuka di bulan Agustus kemarin di cabang baru yaitu di Luwu, itu di PT BMS ya, Bumi Mineral Sulawesi. Ada kuotanya 30 santri. Dan yang terbaru sebagaimana arahan dari Bapak Haji Suhaili Kala dan juga manajemen Poso Energi, Mahat An-Nur ini akhirnya bergabung karena masih satu indukan,
Ya, Poso Energi itu menginduk ke Bukaka, maka pondoknya pun akhirnya dikolaborasikan. Dan saat ini ya mungkin secara lokal kuotanya 20 ya, 2 santri ya. Meskipun secara isi saat ini kurang lebih ada 16 santri. Nah, ini kalau kami di pusat, tentu yang menjadi pendiri utama dan juga donatur utama adalah Bapak Haji Suhaili Kala. Kemudian kami diberikan mandat langsung oleh beliau. Ini nama anak pribadi, ya Ari Abu Zaten. Jadi kalau contohnya adalah Poso Energi, kemudian Bukaka, kemudian ada Malaya Energi, kemudian ada BMS. Itu semua adalah program atau proyek dunianya beliau, ya kan? Nah, Ana diamanai untuk proyek akhiratnya, Masya Allah. Untuk proyek akhirat beliau, yaitu untuk mencetak para generasi Qurani. Dan betul apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Syahroni tadi, tentunya dengan adanya pondok di setiap pabrik, ya, kita berharap mendapatkan keberkahan. Ya, insya Allah ini sudah janji Allah, ya, siapapun orangnya, bahkan apapun makhluknya, ketika dia bersanding dengan Al-Quran, maka akan menjadi makhluk yang terbaik. Ya, seorang manusia, ya, ketika diturunkan Al-Quran menjadi manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebuah kota ketika diturunkan Al-Quran menjadi kota terbaik dan kota tersuci, yaitu Mekah Madinah. Nah, kemudian sebuah malam, satu malam menjadi malam terbaik ketika malam itu turun Al-Quran menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan kita berharap turunnya Al-Quran, tercetaknya generasi Al-Quran di pabrik-pabrik yang berinduk dengan Kala Group ataupun Bukaka di sini, tentu berharap menjadi pabrik-pabrik yang terbaik, ya, terbaik di kelasnya. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan akan menjadi bekal tabungan untuk akhirat tentunya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ini kita lewatin saja. Ini beberapa pemangku kebijaksanaan di beberapa cabang kami. Ini ada akhwatnya ya di Jaksel, kemudian ini di Bekasi. Kita lewatin, ini di Luwu. Nah, yang di sini yang terbaru yaitu para asatid yang di Poso. Mohon maaf ini belum ada foto dari asatid, ada Ustadz Muhaimin ya. Gambarannya udah ngumpul di sini semua ya. Ya tentu beliau sebagai Dewan Pembina Mahat ya, Al-Mukarram, Al-Mukarram, Kiai Haji Abdul Muhaimin, dibantukan oleh Ustadz Ahmad Rifai dan juga Ustadz Ivan Hifiansyah. Kemudian kita ingin mengenalkan, sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi kita ingin lebih merincikan dan ingin menegaskan apa program yang sudah kita lakukan di Bukaka dan bagaimana nanti kita implementasikan atau kita praktekkan di Tahfidz An-Nur ya. Kita punya dua program utama yaitu hafal 30 juz Al-Quran dan juga bahasa Arab. Nah, 30 juz Al-Quran ini tentunya bukan hanya sekedar madhab. Jadi dalam hafal Quran itu ada dua madhab. Madhab kuantitas, ya artinya banyak-banyakan hafalan, atau madhab kualitas, yaitu kualitas yang terbaik. Nah, kami menjalankan dua madhab tersebut, yaitu madhab yang dia mampu menuntaskan 30 juz Al-Quran, sekaligus memiliki kualitas yang baik. Maka kita punya target 30 juz Al-Quran, bukan hanya tuntas setoran saja, tetapi mampu sekali duduk 30 juz. Dan itu sudah, alhamdulillah sudah terbukti di beberapa cabang kami. Dalam kurun waktu ada 1 tahun 30 juz sekali duduk, alhamdulillah ada, ataupun 1,5 tahun ada. Ya, kita berharap anak-anak kita ini nanti, santri di Poso ini nanti mampu menuntaskan sekali duduk dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekali duduk non-stop. Kecuali makan ataupun sholat ataupun kebutuhan utama lainnya. Bagaimana ya bisa mulai dari ba'da subuh itu duduk luar biasa ya. Tidak memegang Al-Quran, dia dihafalkan. Ada yang sampai lusa baru selesai, ada yang jam 12 malam selesai. Masya Allah. Dan ini tentunya tidak sembarangan anak. Tentunya ini ada di balik semua itu ada doa dari orang tua. Anaknya mampu menuntaskan 30 juz Al-Quran. Anak yakin dan seyakin-yakinnya, kalaulah disuruh memilih anak dengan gelar profesor, doktor, LC, MA, MM dan lainnya,
tersisa almarhum ya. Dengan dibandingkan al-hafidh, ana yakin kita lebih bangga. Anaknya nggak apa-apa, nggak punya profesor, yang penting al-hafidh. Karena dengan al-hafidh tersebut Allah memberikan jaminan di dunia menjadi keluarga Allah, dan di akhirat akan dijaminkan surga. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi kepada keluarga-keluarganya. Dan kita berharap itulah anak-anak kita nantinya insya Allah ke depan. Dua, yaitu ada bahasa Arab. Bahasa Arab nanti kita bukan hanya sekedar belajar 1-2, kita juga belajar nahwu, sharaf, imla, ta'bir, insya dan lainnya. Bahkan kita punya target, ya minimal tuntas, lulus atau selesai dari program itu nanti minimal 3.000 kosakata. Bahkan bisa 5.000 kosakata. Kenapa? Kan kita sudah punya program 1 bulan itu nanti anak itu bisa menghafal 1.000 kosakata. Jadi anak-anak ini bisa berbicara, bahkan bisa memahami apa yang dihafal dari Al-Quran. Nah, kita juga punya program pendukung. Ya, sudah menjadi hafid, mampu berbicara bahasa Arab dengan lancar, tentunya harus ada dukungan, yaitu kajian akhlak. Supaya apa? Hafalannya tentu berdasarkan akhlak yang mulia. Nah, menghafal pun juga tentunya tidak sekedar menghafal, dia harus mampu memperbaiki bacaan yang baik dan benar. Maka kita ada pendukung namanya kajian tahsin qiraat. Ada juga kutubut turas. Kutubut turas ini ya belajar fikih, belajar ilmu waris, belajar ilmu fikih lainnya, hadis, kemudian belajar ulumul Quran, tafsir dan lainnya. Itu kita pelajari juga. Kita juga belajar muhadharah, yaitu latihan berpidato, ya, baik berbahasa Indonesia, bahasa Arab, bahkan di beberapa cabang dengan bahasa Inggris pula. Dan juga mungkin sama sudah dijalankan, menghafal Al-Quran butuh refreshing, butuh rekreasi. Maka ada program pendukungnya supaya tidak futur, tidak membosankan. Ada namanya rihlah ruhiyah atau wisata. Ada juga kewajiban untuk olahraga, olahraga harian ataupun tekanan. Kemudian kita juga memiliki sanad, ya, baik sanad untuk kaidah Al-Qur'annya, matan Tuhfatul Atfal, matan Jazari, ataupun sanad untuk Al-Quran itu sendiri. Khusus untuk akhwat, ini ada program khusus yaitu Nisaiyah, yaitu khusus bagi para santriwati. Nah, untuk mencapai di sana kita memulai yaitu namanya program tamhidi, yaitu program persiapan. Biasanya di awal semester, karena kami baru berkolaborasi di bulan lalu, rencananya kita akan mencoba menerapkan program tamhidi ini untuk Mahat Tahfidz Poso di Mat An-Nur ini, insya Allah mohon doanya Bapak Ibu semua, kita akan memulai program tamhidi ini. Tamhidi dari persiapan, yaitu program persiapan sebelum memasuki program utama menghafal Al-Quran dan kajian bahasa Arab. Program ini dilakukan selama 1 bulan penuh di awal semester. Nah, targetnya adalah apa? Target pertama yaitu khatam 1 kitab. Kita punya kitab sendiri dan kita buat sendiri, namanya kitab Al-Akhlaq Al-Quraniyah. Akhlak bagaimana seorang santri menghafal Quran, memiliki akhlak sebagaimana Al-Quran. Itu selama 1 bulan, berarti di bulan Januari nanti, mulai tanggal 5 insya Allah sampai akhir Januari, ini kita punya target akan kita mulai dan sudah kita sepakati bersama dengan para asatid yang ada di Poso. Kita punya 4 menuntaskan 4 kitab. Pertama, kitab akhlak. Tujuannya jelas supaya akhlaknya lebih baik. Kedua adalah kitab tahsin dan tajwid. Bisa jadi ada beberapa bacaan yang kurang pas, maka kita perbaiki, kita akan menuntaskan metode Syafi'i. Kitab kedua ya. Kitab kedua, kita juga akan menuntaskan matan Tuhfatul Atfal. Ya, informasinya sudah mulai berjalan, nanti akan dituntaskan di bulan Januari. Matan Tuhfatul Atfal itu ya syair-syair, bait-bait yang itu nanti bisa diambil sanadnya. Kalau seandainya santri sudah lancar hafalannya, bisa nanti mendapatkan sanad insya Allah. Kita juga punya target di bulan Januari nanti, santri Mahat An-Nur Poso mampu menuntaskan 1 kitab kamus. Saat ini kita menggunakan kamus Najmah Thuraya. Satu jilidnya itu 800. Nah, mari kita doakan bersama, insya Allah Ananda yang ada di Poso nanti di akhir Januari sudah menuntaskan 1 kamus. Apakah mungkin bisa? Sangat bisa. Dan sudah kita praktekkan di semua cabang kita. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kekuatan
kepada Anda semua untuk menuntaskan kamus bahasa Arab ini. Kenapa harus dihafal? Ya, karena kunci bahasa ya karena kosakata. Contohnya, saya nggak bisa bahasa Bugis kan. Saya mungkin bahasa Bugis hanya bisa mandre saja gini kan. Nah, yang lainnya nggak tahu kan gitu kan. Nah, bagaimana supaya bisa? Ya tentunya menambah kosakata. Menambah kosakata. Bersama itu, nanti akan belajar juga nahwu, sorof, imla, ta'bir, insya, durusul lughah dan lainnya. Kaidah-kaidah bahasa Arab yang menunjang supaya Anda mampu berbicara dengan bahasa Arab bil lughatil arabiyyah al-fusha jayyidah wadhiyah mumtazah jaliyah insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Targetnya ketika menghafal Al-Qur'an, nah, ini target sudah realistis ya yang sudah kita lakukan di cabang kami. Dan insya Allah di cabang Poso ini nanti secara perlahan bertahap dengan bimbingan dari Ustadz Muhaimin, Ustadz Rifai, dan Ustadz Ivan, insya Allah bisa secara perlahan. Kita tidak memaksa, tapi pelan, tapi pasti insya Allah untuk mampu mencapai target yang demikian. Kita punya target harian, setiap santri minimal store, wajibnya 3 halaman. Kenapa harus 3 halaman? Karena sudah kita kalkulasikan, kalau seandainya Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat atau 114 surat atau 604 halaman itu dibagi untuk mencapai penghafal Al-Quran dalam waktu setahun setengah atau 2 tahun, maka gambaran kotornya satu harinya harus 3 halaman. Ya, itu sudah dikurangin mungkin sedang sakit, dikurangin istirahatnya, dikurangin liburnya. Jadi kita muncul 3 halaman. Berarti kalau satu hari 3 halaman, sepekan itu hampir 1 juz, kurang lebih 16 sampai 18 halaman. Bulanannya, targetnya itu 2 sampai 3 juz. Itu bulanannya. Satu semester atau 5 bulan, itu mudah-mudahan dapat 10 juz ziyadah dan mungkin. Artinya satu semester 5 bulan, ya karena ada liburnya, ada ujiannya ya. Jadi kita ambil 5 bulan. Itu bisa sekali duduk tanpa membaca, yaitu di depan kamera, langsung ditampilkan live streaming, bisa sekali duduk dari Al-Fatihah sampai akhir juz 10 insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti kita coba. Namun, ini realita bagi yang mampu ya. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu? Tidak masalah. Kita punya namanya program diferensiasi. Program diferensiasi artinya ya nanti kalau tidak mampu dalam 1 hari 3 halaman ya turun sedikit ya 2,5 halaman kan itu kan atau mungkin 2 halaman. Nanti sedikit mundur sedikit mungkin targetnya tidak 1 tahun, tidak satu setahun, tapi 2 tahun tidak masalah. Yang penting kita mampu mengejar kuantitas dan kualitas. Dan untuk menjaga kuantitas dan kualitas tersebut kita punya evaluasi, ada ujiannya. Kita punya 4 model ujian. Pertama adalah ujian kelipatan per 5 juz. Ya, ujian kelipatan per 5 juz. Dan ini dengan metode Isma' wastamir, masih mudah. Jadi santri itu ketika sudah tuntas 5 juz, dia tidak boleh nambah juz 6, dia harus berhenti. Kemudian kita berikan waktu 1 pekan standarnya untuk mengulang hafalannya, kemudian menyetorkan ke temannya. Ketika sudah setor dan sudah nilainya bagus ke temannya, dia akan diuji oleh seluruh ustadz dan akan di live streamingkan untuk ditonton Bapak Ibu semua dari rumah. Jadi nanti di rumah Bapak Ibu, kalau biasa nobarnya itu biasanya nonton apa? Nonton barengnya apa? Nonton bola gitu kan atau nonton apa drama-drama gitu kan. Nah, sekarang nonton anaknya sedang diuji 5 juz. Jadi kelipatan 5 juz, kemudian 15 juz, kemudian 25 itu dengan metode Isma' wastamir. Dengarkan dan lanjutkan ayatnya. Kelipatan 10, 20, 30 yaitu bil ghaibi fil jalsa wahidah. Artinya adalah ujian sekali duduk. Jadi ya 10 juz berarti dari awal juz 1 sampai juz 10 sekali duduk. Masya Allah, ini lebih dahsyat. Ya, kalau 20 juz berarti dari juz 1 sampai juz 20 sekali duduk. Tidak boleh meleng karena kala itu full mau 10
10 jam, mau 20 jam nggak masalah. Di cabang kami selalu live streaming. Nah, nanti mohon bantuannya dari tim manajemen Poso nanti untuk menyediakan live streaming supaya bisa nobar. Jadi nanti di rumah punya tontonan baru untuk menyaksikan anandanya sedang live streaming ujian. Tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya menguatkan mental anaknya. Anak tersebut ketika tidak diuji maka dia akan tidak punya target. Meskipun sudah dikasih target tapi dia akan santai. Tapi ketika dia, ayo kamu harus siap nggak siap, pokoknya tanggal sekian harus siap. Akhirnya dia akan mengejar. Dia punya motivasi untuk apa? Untuk menuntaskan setorannya. Apalagi bukan hanya diuji depan gurunya, bahkan dipertontonkan di depan live streaming. Bahkan ini nanti akan menjadi kenangan Ananda ketika sudah 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bagaimana perjuangan menghafal Al-Quran tersebut. Selain itu juga ada evaluasi bulanan. Setiap akhir bulan, tepatnya di hari Sabtu, pekan keempat tiap bulan itu ada ujian juga. Nah, kemudian di setiap semester, Alhamdulillah, kemarin sudah kita sepakati dan kita informasikan ya. Mohon izin kita pindah haluan. Nah, kita sepakati di bulan Desember ini kita sudah sepakat kita akan adakan di Poso, di Mahat An-Nur Poso, ataupun di cabang-cabang lainnya dari cabang Matahfidz Buka lainnya memang sudah berjalan, yaitu kita adakan ujian semester. Jadi ayah ibu semua, Ananda mulai hari Senin besok sudah mulai persiapan masuk ujian semester. Mungkin sebelumnya belum tersampaikan, karena ini program baru, maka kita sampaikan. Jadi untuk menuju ujian semester itu kita punya 3 tahapan. Satu pekan ini dari hari Senin sampai hari Sabtu, Ananda dipaksa harus memurojaah semua hafalan dari awal dia masuk Agustus kemarin, kalau nggak salah ya, sampai hari Sabtu kemarin. Harus dimurojaah, diberikan waktu satu bulan, 1 pekan. Masya Allah. Jadi Ananda saat ini dan anak yakin mulai malam ini pun meskipun sekarang kita lagi santai, ini sedang mempersiapkan persiapan ujian semester. Setelah itu di pekan berikutnya ada namanya Tasmi' Akbar. Ya, Tasmi' Akbar itu adalah menyimakkan, menyetorkan hafalannya selama 1 semester itu dengan partnernya, dengan temannya. Nanti sudah akan dipasangkan oleh Ustaz Muhaimin sama Ustaz Rifai, dan Ustaz Ivan itu sudah memasangkan kamu berpasangan dan ini ya untuk saling menyetorkan hafalannya. Ya, saling menyetorkan dan nanti insya Allah nanti sama Ustaz Ivan akan divideokan. Dan alhamdulillah kita juga sudah memulai, kita sudah punya media sosialnya. Silakan ya, media sosial nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ivan di grup ya nantinya. Semua informasinya bukan hanya di grup saja, tapi juga akan diramaikan di YouTube, kemudian di Instagram, di Facebook, dan yang lainnya sebagai bukti dan juga informasi yang real time dan akuntabel dan wujud bagaimana amanah ini secara transparan bisa dilihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang terjadi di Matahfidz An-Nur. Selama sepekan itu santri saling setor menyetorkan. Nah, setelah tuntas baru nanti akan diujikan ya, diujikan di akhir Desember nanti oleh seluruh ustadz. Santri akan maju kemudian akan ditanya oleh seluruh ustadz ya, tentang apa? Tentang yang sudah dihafalkan tadi. Nah, kalau di cabang kami sudah mulai nanti di live streaming. Mungkin kalau di Poso belum ya nggak apa-apa. Ya, nanti secara perlahan karena ini masih transisi. Uh, tapi ini wujud bagaimana evaluasi itu sangat penting. Kita mengejar kuantitas dan juga kualitas. Setelah itu, nanti di tanggal 27 Desember, ya, santri-santri ini nanti diberikan untuk rehat. Karena setelah hampir 1 bulan full, di awal Desember sampai akhir Desember ini persiapan ujian semester, akhirnya kita berikan kesempatan untuk istirahat dari kepenatan hafalannya. Jadi kalau di Poso ini atas arahan Ustadz Muhaimin
diberikan waktu tenggang istirahat atau libur dari tanggal 27 sampai tanggal 3 selama 1 pekan penuh. Kalaulah nanti ayahanda dan ibunda ingin menjenguk, kemudian ingin membawa pulang, dipersilahkan. Nantinya juga di akhir akan ada informasi, maklumat-maklumat bagaimana supaya liburnya itu tetap terjaga. Tapi ini saat ini sekedar informasi saja. Kalaupun yang tidak pulang, tidak masalah. Nanti insya Allah di dalam pondok pun juga insya Allah masih disediakan makan, gitu kan? Masih disediakan untuk murojaah ataupun kebutuhan lainnya. Tapi poinnya di sini kita berikan kesempatan untuk liburan sebelum nanti di bulan Januari sudah mulai gaspol lagi. Sudah mulai apa? Gaspol. Siap untuk masuk program apa namanya tadi? Program Tamhidi, yaitu menghafal 800 kosakata, kemudian menuntaskan satu kitab akhlak Al-Quraniyah, menuntaskan metode Syafi'i tahsinnya, menuntaskan Tuhfatul Atfal untuk mendapatkan sanad ya. Tapi sanadnya mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya, bukan di bulan Januari. Masya Allah. Tentu ini perlu doa, dukungan dari ayah dan bunda semuanya. Anak-anak kita ini ya orang-orang yang luar biasa. Ya, mungkin nampaknya kemarin masih lugu lucu, tapi anak yakin dia sudah melalaikan apa itu istirahat, apa itu karena lihat kanan kirinya menghafal. Dan anak yakin setiap huruf yang dilafadzkan, setiap ayat yang terucap, semua keberkahannya untuk kebaikan para wali santri semua. Dan tentunya untuk poso energi. Baik, kita lanjutkan. Ini kembali ke slide lagi. Nah, ini gambaran ya, gambaran terbaru yang menyesuaikan rundown ya. Masih kelihatan ya? Takut saya salah pencet nih. Sebelumnya sudah ada rundown ya, rundown yang disiapkan di Anur sebelumnya, tapi secara perlahan akan mengikuti dari Tahfidz Bukaka, yaitu dari pagi hari bangun pagi, kemudian sholat subuh berjamaah, ada zikir pagi dan ilqa mufradat, itu penyampaian kosakata baru. Ini untuk hari-hari biasa ya, di luar ujian ataupun di luar tamhidi. Di hari biasa nanti di bulan Februari dan seterusnya insya Allah. Kemudian di setengah 6 sampai setengah 8 itu adalah setoran hafalan baru. Setorannya berapa tadi? Ya mudah-mudahan bisa 3 halaman atau kurang dari itu bisa 2 halaman tidak masalah. Ataupun bahkan 1 halaman nggak masalah. Ya, yang penting punya target hariannya. Kemudian kita berikan waktu jeda satu jam. Hanya 1 jam untuk mandi, bersih-bersih, makan, sarapan, dan lainnya. Setelah itu masuk halaqah duha. Nah, kalau pagi hari itu untuk setoran baru, kalau untuk jadi setiap masuk kelas ini kita punya program dan punya targetnya. Kalau pagi untuk setoran baru, kalau ba'da duha, setelah sholat duha lain-lain, ini harus mengulang. Kita ada istilah namanya tikror. Jadi dalam menghafal Al-Quran bukan hanya setoran saja, tapi harus ada istilahnya nanti tikror, kemudian ada murojaah, ada robot, ada dhabt dan lainnya. Ini istilah-istilah dalam apa kamus ataupun kurikulum menghafal yang mana seseorang gitu, kita semua itu dalam menghafal itu kan punya namanya short memory. Ada memori pendek, memori panjang. Nah, dalam menghafal Al-Quran, fungsi tikror pengulangan itu masuk pada tahap memori panjang. Bagaimana hafalan itu tidak mudah lupa, maka kunci adalah tikror, pengulangan. Ya, ada istilah dalam menghafal Al-Quran itu ada beberapa metode ya. Maka kita katakan apapun metodenya sama saja. Kunci sebaik-baik menghafal Quran adalah tikror. Maka semakin banyak mengulang-ulang apa yang sudah distorkan, maka semakin masuk pada memori panjang dari santri tersebut. Maka di setengah 9 sampai setengah 11, santri harus memperbanyak pengulangan. Kalau hari itu dia sudah menyetorkan pagi hari 3 halaman, maka ba'da duha dia harus mengulang-ulang hafalan 3 halaman tersebut bisa 5 kali, bisa 10 kali, bahkan bisa 40 kali. Supaya apa? Supaya apa yang dihafal hari ini besok nggak lupa. Nah, itu namanya metode tikrar. Setelah itu tentu capek, lelah. Maka kita berikan waktu koilulah, tidur siang. Ini termasuk sunnah Nabi. Dan tentu setelah berjibaku di pagi hari itu, maka setengah 11 sampai menjelang zuhur, ini santri wajib istirahat.
Setelah itu dari jam 2 siang sampai ibadah zuhur itu ada makan siang atau mau mengulang-ulang sendiri silahkan hafalan lamanya sampai jam 2. Jam 2 ini ada program bahasa Arab. Program bahasa Arab ya nanti bertahap ya. Kalau di kami Senin itu belajar nahwu dari jam 2 sampai jam 3. Selasa belajar sorof. Kemudian Rabunya belajar imla. Bagaimana menulis bahasa Arab. Kemudian Kamisnya belajar durusul lughah. Jumatnya belajar ta'bir bagaimana mengungkapkan. Kemudian Sabtunya istirahat. Sabtunya sudah mulai masuk liburan. Ba'dal asar ya itu ada zikir sore, kemudian setelah itu ada halakoh sore. Halakoh sore itu apa? Halakoh sore itu untuk murojaah. Nah, jadi ada halakoh pada subuh, halakoh pada duha, ada halakoh pada asar. Halakoh pada asar untuk murojaah. Apa itu murojaah? Mengulang. Nah, kalau di kita targetnya itu 30% dari apa yang sudah dihafal. Jadi kalau anandanya itu hari ini sudah 10 juz, 9 juz gitu ya, paling gampang kita ambil 9 juz. Si A 9 juz, maka dalam satu hari dia harus menghafal 3 halaman. Harus mengulang-ulang 3 halaman itu di waktu duha sebanyak-banyaknya. Di sore hari dia punya kewajiban 30% dari yang sudah dihafal untuk dimurojaah. Berarti kalau dia sudah hafal 9 juz, maka di sore hari harus mengulang minimal 3 juz. Masya Allah. Pusing nggak? Ya pusing gitu kan. Tapi Allah sudah menjaminkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fal muddakir. Allah telah berikan kemudahan Al-Quran untuk dihafal. Jadi ibu bapak nggak usah bingung. Allah akan mendatangkan kemudahan. Ibu bapak tinggal duduk manis, angkat tangan ke atas, doa pada Allah supaya anaknya diberikan kekuatan. Karena yang kita kejar ini bukan materi dunia, yang kita kejar adalah kemuliaan akhirat, maka usahanya harus all out, usahanya harus maksimal. Dan anak kita ini sedang menuju ke sana untuk menjadi keluarga Allah dengan Al-Quran, insya Allah mulia dunia akhirat. Sore hari ada kesempatan untuk olahraga, mandi bersih-bersih. Ba'dal maghrib itu diberikan kesempatan, nanti tentatif ya, kemarin sudah kita diskusikan, ini hanya standar dari kami saja. Nah, kemarin sudah diskusi dengan panjang lebar ketika kunjungan kami yang kedua. Bisa nanti makannya itu sebelum maghrib katanya, silahkan saja. Yang penting ini ada target-targetnya yang sudah dicapai. Kemudian batal isya, santri itu diberikan keleluasan, yaitu halakoh fardi. Halakoh pribadi. Halakoh fardi ngapain? Mempersiapkan hafalan untuk disetorkan besok pagi. Masya Allah. Untuk mengejar apakah 3 halaman atau 2 halaman. Nah, kita diberikan waktu jam 9 ya, tapi biasanya karena mungkin Ananda itu semangat untuk mengejar target, kadang sampai jam 10, kadang jam 11, kadang ya sampai jam 12, itu nggak tidur. Meskipun Bapak Ibu sudah terlelap di rumah, anak-anak kita itu masih, Masya Allah, menghafal, mengulang. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Subhanallah, untuk mempersiapkan apa? Halaqah pagi untuk disetorkan. Masya Allah. Tapi lagi-lagi kadang kita kasihan, maka kita berikan tambahan waktu sampai jam 11. Setelah itu wajib istirahat. Kalau mau bangun malam ya nanti jam-jam sahur gitu ya, jam-jam malam itu lebih fresh karena otaknya dari pagi sudah dipakai ini luar biasa. Berarti selama 1 hari full, Masya Allah, tiada hari tanpa Al-Quran dan juga dengan kajian bahasa Arab. Di pagi untuk bahasa Arabnya itu pernamaan kosakata, kemudian siang hari belajar kajian bahasa Arab, sorenya untuk distorkan. Luar biasa subhanallah, ini gambarannya seperti itu ya. Nah, yang kita ketahui, baik di Bukaka ataupun juga di Poso ini kayaknya sama. Semuanya gratis. SPP-nya gratis, makan 3 kali gratis. Kemudian tinggal di asramanya gratis, lemari, kasur, bantal, selimut semuanya gratis. Ya, kalau di cabang kami lain tuh ada pasang AC. Informasinya dari Pak Saroni dan yang lainnya kalau di sana nggak perlu pakai AC ya sudah dingin kan gitu ya. Jadi sudahlah nggak usah gitu kan. Kemudian alat belajarnya, semua kitab yang akan dipelajari di bulan Januari gratis semuanya. Ya, dan sudah kita berikan dari pusat, dari kami sudah kita berikan, tinggal dicetak nanti mohon
mohon maaf lagi-lagi minta bantuan dari tim manajemen untuk mencetak buku-buku yang akan disiapkan untuk program Tamhidi di bulan Januari nanti. Filenya sudah kita siapkan insya Allah. Kemudian apalagi yang gratis? Kebersihannya sampo, odol, Masya Allah, semuanya gratis. Nah, luar biasa. Dan informasinya apa yang nggak gratis nih? Ana yakin ini baik dibuka kah, di Poso, di Malaya, di BMS, semuanya nih, Ana yakin kayaknya belum ada yang seperti ini. Maka bersyukur Bapak Ibu semua, ya, Ananda bisa masuk bagian dari Matafid An-Nur ataupun Bukaka dengan segala fasilitas gratis tanpa sepeser pun uang dikeluarkan. Maka tentu kita punya hak untuk menuntut santri. Ayo, karena sudah difasilitasi fasilitas mewah, maka tidak ada tugas lain kecuali harus maksimal. Karena, ya, kalau info ini sudah diketahui banyak, ini luar biasa. Ya, ya mungkin di Poso sekarang baru 16, tapi kalau semua orang sudah tahu ini, anak yakin akan rebutan ini. Ketika lembaga lain berlomba untuk menaikkan SPP, Poso Energi malah menggratiskan semua. Bukaka menggratiskan semua. Subhanallah. Tentunya mudah-mudahan ini usahanya ini ya kita tidak mengharap banyak ya cukup ayah bunda semua doakan mudah-mudahan Poso Energi ataupun Bukaka pada umumnya diberikan keberkahan dunia akhirat insya Allah. Nah setelah ini untuk mendukung bagaimana program itu berjalan, alhamdulillah secara pribadi anak pribadi ya kita sudah membuat aplikasi. Nah aplikasi yang bisa kita gunakan bersama. Ya, aplikasi ini kita nggak beli. Kita bikin sendiri sesuai kebutuhan bagaimana santri kita, baik dibukakan ataupun di Poso yang alhamdulillah sudah diuji coba dan sudah dipraktikkan langsung selama 2 pekan kemarin. Nanti kita akan uji coba dan ini isinya Pak, data hafalan real time. Bahkan di situ ada manajemen keuangan. Wali santri, Bapak Ibu semua, mulai malam ini setelah selesai ini nanti bisa melihat anakku sejauh mana hafalannya. Hadirnya sejauh mana. Setoran hafalannya bagaimana. Setoran kosakatanya bagaimana. Nilai ujiannya bagaimana. Bahkan ada pelanggaran prestasi. Tapi ini mungkin belum ya. Karena ini masih uji coba juga. Ya mudah-mudahan nanti Ustadz Rifai, Ustadz Ivan ya tidak bosan-bosan untuk terus menginput ya. Kalau selama ini mungkin masih bingung bagaimana kabar setoran anakku, bahkan setiap detiknya antum bisa melihat secara langsung, bisa melihat. Nanti kita akan setelah ini akan mempraktikkan bagaimana untuk melihat isi dari aplikasi ini. Baik ya, dan lagi-lagi ini gratis. Lagi-lagi adalah gratis, alhamdulillah. Baik, gambarannya seperti itu, informasinya mungkin karena waktunya sudah terlalu malam. Nah, kita kembali lagi ke sini. Mohon izin Ustaz Rifai ya. Jadi ini kan ini nomor 5 tadi ya, acara nomor 5 ya. Supaya mempersingkat, mohon izin langsung masuk pada rundown nomor 6 ya, yaitu uji coba praktek melihat bagaimana isi dari aplikasi tersebut. Bapak Ibu, semuanya masih semangat kan nih? Masya Allah. Nanti kita harap setelah ini ada diskusi interaktif ya, tanya jawab dan lainnya, supaya acara kegiatan malam ini lebih meriah ya. Jadi nanti kita senang kalau seandainya saling diskusi, masukan, tambahan dan lainnya insya Allah. Mohon izin, kita pindah layar. Kita akan melihat gambaran isi dari aplikasi tersebut. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Ini saya akan sebenarnya tampilan ini tampilan untuk apa? Untuk yang dilihat oleh para asatid saja ya. Ini dapur dari aplikasi. Nanti untuk tampilan yang dilihat oleh ayah ibu semua berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan dulu. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi para ustadz-ustadz ini setiap hari bisa kelihatan yang selama sepekan ini yang hafalannya paling banyak siapa dan lainnya. Di sini lengkap sekali, ada rekap laporan. Nah, kalau kita lihat di sini ada rekap hariannya. Ya, hari ini libur jadi absen semua ya. Maksudnya hari ini nggak ada setoran karena hari libur jadi nggak dilihat. Pekanan nanti setiap hari Sabtu atau hari Ahad seperti ini, nanti Ustadz Rifai akan langsung mendownload. Ya, saya download di sini. Nah, kalau di-download, nanti akan dilaporkan langsung, Masya Allah tampilannya. Dan ya,
bagaimana ringkasannya seperti ini. Dari Ananda Abdul Jalil sampai yang paling bawah nomor 12 Rafiq Ramadan, kelihatan kehadirannya. Ziyadah ini tambahannya selama sepekan berapa? Pengulangannya, Masya Allah, mengulang-ulang selama sepekan berapa? Kosakatanya berapa? Hafalannya berapa? Akhir setorannya berapa? Ini akan dikirim tiap akhir pekan oleh Ustadz Rifai atau Ustadz Rifan. Jadi akan ada laporan pekanan seperti ini. Ya, kalau kurang mantap, kalau kurang puas, nanti bisa lihat. Maka nanti Bapak Ibu semua bisa melihat nanti di dalam sini. Masuk ke aplikasi. Kita kembali dulu sini ya. Ini gambar umum. Bahkan bulanan ini bulanan ada juga tiap bulanan. Nah, kemudian di sini pula juga nanti, nah ini kan ada Ustadz Muhaimin, ada Ustadz Rifai. Ini per kelas lah istilahnya halaqah atau kelas. Kelihatan bagaimana kehadiran selama satu pekan itu. Dan di sini pun juga ada kelihatan bagaimana Ananda apakah di hari ini sakit, izin dan lain pun ada caranya. Kalau di sini ada pelanggaran, cuman untuk saat ini belum digunakan ya, belum digunakan ya. Dan memang ini masih uji coba untuk di Poso ya, untuk di Poso. Nah, kita langsung saja ya. Di sini nanti ada setoran hafalan, nanti input bagaimana hafalan dimasukkan, kemudian ada setoran kosakata, ada input ujian, ada catatan. Yang kita masuk sekarang bagaimana Bapak Ibu semua masuk ke sini. Saya akan keluar dulu. Tampilan pertama ketika masuk APP Tahfidz Bukaka ya, muncul tampilan pertama seperti ini. Nah, di sini ada cabang-cabangnya dan ini hanya untuk pengurus ya. Nanti akan saya ulangin dan kita buatkan video tutorial khusus. Kalau ini kan hanya sekedar pengenalan dulu. Ada ini untuk masuk pengurus ya, untuk para ustadz-ustadz di sini masuk. Jadi Ustadz Muhaimin, kemudian Ustadz Rifai, Ustadz Irfan masuknya dari sini. Ini nggak bisa masuk ya kita ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dari mana? Masuknya dari wali santri. Masuk wali santri di sini. Ya, lihat ya, bagian atas ini wali santri. Kemudian silahkan pilih cabangnya. Pilih cabang, kita masuk cabang Poso. Kemudian masukkan nomor induk santrinya. Nanti akan dibagikan oleh Ustadz Rifai. Apa induk anakku, induknya apa gitu kan, nomor NIS-nya apa. Jadi ibu tinggal masukkan saja nomor induknya. Ini contoh saja ya, saya berikan contoh. Kode aksesnya apa? Tinggal masukkan saja. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika awal membuka, maka nanti langsung masuk ke wali santri. Setelah itu pilih cabangnya, cabang Poso ya, jangan cabang Bogor, nanti nggak akan ketemu ya, anaknya di Poso. Masukkan NIS-nya, nanti NIS-nya akan dibagikan oleh Ustadz Rifai, masukkan kode aksesnya. Biar nggak keliru anaknya kan itu. Kemudian langsung diklik lihat progresnya. Bismillah, kita coba lihat bagaimana contoh dari salah satu anak ini ya. Masya Allah. Langsung ini mohon izin ayahanda dari atau ibunda dari Abdullah Maksum ya, ini sebagai contoh saja. Lihat ini. Abdullah Maksum sudah masuk di sini. Jadi Bapak Ibu nanti masing-masing bisa melihat di sini. Ya, di sini langsung ada otomatis catatannya. Assalamualaikum Bapak Ibu, laporan pekan ini menunjukkan perkembangan Ananda Abdullah berjalan dengan stabil. Hafalan barunya berjalan dengan baik, ya. Disiplinnya pun terjaga secara umum dalam kondisi baik dan sehat. Mohon terus didoakan. Nanti akan ada komentar seperti ini sesuai dengan kondisi Ananda. Di sini dilihat, Masya Allah, Alhamdulillah. Satu pekan ini Maksum warnanya hijau semua, artinya selalu hadir. Kalau sakit nanti akan warnanya kuning. Kalau izin berarti warnanya biru. Tasmi artinya sedang mengulang hafalan, persiapan ujian berarti warnanya apa nih? Ungu ya. Kalau absen, nah kenapa ini warna merah? Karena kan ini masih pekan depan kan gitu. Jadi masih merah. Ini kenapa abu-abu? Karena hari Ahad. Hari ini libur, jadi memang hari libur. Kita bisa lihat di sini, klik. Oh, ternyata hari Senin kemarin Ananda hafalan surat Yunus dari ayat 62 sampai 70. Masya Allah. Hari Sabtu kemarin lihat, klik. Masya Allah, hafalannya 2 surat sekaligus. Yunus sama Hud. Masya Allah. Kelihatan semua. Pekan ini full hadir semua. Bulanan, nah bulan ini kan baru ini ya. Oke, contohnya seperti ini. Semester pun kelihatan. Ini baru di kehadiran. Kita lihat di hafalan. Klik di hafalan. Masya Allah. Kelihatan semuanya.
Ya, hari kemarin berapa hafalannya? Ya, murojaahnya, masya Allah, murojaahnya nih apa juz 6. Masya Allah, ini satu juz nih. Satu hari satu juz nih, masya Allah. Kemudian murojaahnya, detail murojaahnya. Selama ini siapa? Abdullah Maksum sudah menghafal, mengulang-ulang sebanyak 420 halaman. Masya Allah, kelihatan di sini. Selama sepekan, ya, selama sebulan kelihatan semua. Di bulan Desember, di bulan apa kelihatan semua. Nanti ketika ujian pun kelihatan progres 5 juznya bagaimana, 10 juznya kelihatan semua. Riwayatnya juga kelihatan semua. Kapan saja mengulang-ulang hafalan dan berapa banyak. Kosakatanya. Oh, kalau kosakata memang belum dimulai ya, karena ini kan aplikasi baru. Tapi nanti perlahan sama para asatid yang di Poso nanti akan kelihatan berapa banyak kosakatanya. Nanti akan lihat akhir Januari, ana yakin Ananda semua di sini kosakatanya sudah lebih dari 500 kosakata insya Allah. Ya, dan bisa dilihat langsung masing-masing oleh wali santri. Di sini pun juga bisa lihat progres. Ya, di sini kelihatan. Nah, sini prediksinya. Dengan kecepatan rata-rata 4,4 halaman per pekan, maka diprediksi awal bulan Januari ya nanti juz 12. Nah, Masya Allah ini aplikasinya sudah cerdas, bisa memprediksi kapan tuntasnya. Dan ini bisa dilihat semua nanti perjalanan Ananda sampai 30 juz. Bahkan di sini nanti kelihatan ujiannya nilainya berapa saja. Jadi nanti akhir Desember ada ujian, akan kelihatan hasil dari nilai ujian semester. Atau hasil nilai ujian 5 juz, 10 juz akan kelihatan semua. Kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti kalau mau diterapkan dengan penggunaan sistem pelanggaran atau pembinaan, kalau anandanya prestasi, ada poinnya di sini. Kalau ada pelanggaran, ada poinnya di sini. Sisa poinnya berapa? Dan lebih dari itu, ini bisa di-download. Kalau Bapak Ibu klik di sini, klik. Nah, kita lihat ya, hasilnya Masya Allah. Ananda Abdullah Maksum dari Donggala, laporan di bulan hari ini yang barusan diklik, statusnya 11 juz. Ini kelihatan semua. Riwayat hafalannya, kemudian murojaahnya, tanggal berapa saja, berapa halamannya, Masya Allah kelihatan semua. Dan yang lain-lainnya nanti kalau sudah lengkap ada semua. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya aplikasi ini, nanti Bapak Ibu semua secara real time akan melihat bagaimana perkembangan Ananda. Ya, bukan hanya kalau real time belum sempat ya nanti kita sampaikan tadi setiap pekannya juga akan dikirimkan laporan secara umum. Kurang lebih seperti itu fitur yang ada di aplikasi Tahfidz ini. Dan mudah-mudahan nanti tidak kesulitan ya. Nanti kita akan berikan video singkatnya untuk masuk ke sini setelah diberikan kode aksesnya oleh Ustadz Rifai insya Allah. Kurang lebih seperti itu dari Ana ya. Kurang lebihnya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebaik mungkin. Oh ya satu lagi mohon maaf. Saya kelewat. Ini. Di bagian sini, nanti karena saya lihatnya di laptop ya, jadi agak memanjang sini. Nanti bisa akan muncul di sini. Bapak Ibu, kalau pengen lihat ini bisa nanti chat di sini. Nah, Assalamualaikum Ustadz, anak saya bagaimana? Nah, nanti bisa chat langsung ke, karena mungkin ada yang ngeliatin kurang pas, nanti lah bisa chatting sama Ustadznya, baik dari WhatsApp. Kalau WhatsApp kan harus bolak-balik. Nah, di sini bisa chat di sini, ya. Contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum. Nah, nanti bisa langsung nanya bagaimana perkembangan anak saya. Nanti dari apa? Dari aplikasi yang dipegang oleh ustadz-ustadz akan kelihatan nanti akan dijawab. Kurang lebih seperti itu gambaran dari aplikasi yang kita pakai. Anda rasa itu Ustadz dan para Bapak Ibu semuanya program ataupun kurikulum ataupun gambaran umum bagaimana kolaborasi dari Tahfidz Bukaka dengan kolaborasi dengan Tahfidz An-Nur Poso ini mudah-mudahan kedepannya bisa semakin lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukuran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustadz Rifai sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadz Ari yang telah menyampaikan paparan sosialisasi program dan dilanjutkan tadi juga dengan sosialisasi penggunaan aplikasi. Mungkin
dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, kami membuka kesempatan untuk pertanyaan ataupun berikan masukan. Fadol, Bapak Ibu semua, kami persilahkan. Ya, wajah-wajahnya Bapak Ibu. Sudah cukup Ustaz. Sudah puas dengan penjelasannya. Alhamdulillah sudah puas dengan penjelasannya Ustaz. Sudah cukup dengan penjelasannya Ustadz Ari tadi. Insya Allah mudah-mudahan semua program yang direncanakan bisa tercapai dengan baik. Amin. Allah. Ayah bunda yang lain, silakan. Cukup Pak kalau dari saya. Insya Allah. Salam. Oke. Dipersilakan Ustaz Rifai, kalau memang tidak perlu dipaksakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada yang disampaikan. Ingin astagfirullah. Mana ya? Oh ya, silakan Bu. Silakan. Iya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu tadi penjelasannya ya, apa ya? Untuk kosakatanya, maksudnya untuk hafal kosakata ya. Untuk bahasa sehari-hari atau gimana gitu ya Pak Ustadz ya. Yang buatku penasaran itu yang apa ya? Dari kemarin-kemarin mau ingin ku sampaikan tentang gimana anak-anak menghafal Quran. Apakah mereka akan diajarkan untuk memahami semua makna? Maksudnya mungkin enggak semua, tapi minimal mengerti makna dari ayat yang mereka hafalkan gitu. Baik. Mohon izinnya Ustaz Rifai, Ustaz Muhaimin ya, mungkin saya sedikit langsung menjawab ya. Padahal Ustaz. Baik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Umi Jannah ya tadi ya. Baik, alhamdulillah. Iya. Jadi Al-Quran dan juga bahasa Arab ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Bahkan perlu kita sadari saat ini kita ini sedang krisis. Ya, mohon izin. Ini sedikit melebar sedikit biar menenangkan hati kita semua ya. Banyak orang yang dia ya mengaku sebagai ahli agama, khususnya dalam hal ini sebagai ustadz ataupun kiai dan lainnya kan gitu kan.
padahal tidak memiliki background untuk mengampu agama. Dan kita pun percaya sepenuhnya gitu kan. Artis yang dia secara background ya memang tidak pernah belajar mengenyam pendidikan agama, kemudian tiba-tiba cukup pakai peci sudah jadi kiai, jadi ustadz dan lainnya. Ini fenomena yang terjadi. Artinya kalau kita ingin mencari ustadz itu banyak, mencari ustadz itu banyak. Tapi kemudian semakin berkurang ustadz yang dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah ini sudah mulai berkurang ya. Penceramah itu bagus, tapi nyatanya suruh ngaji sulit. Apalagi menghafal Al-Quran semakin berkurang. Ditambah lagi ustadz yang bisa mengaji plus bisa bahasa Arab. Ini akan berkurang lagi. Nah gitu kan. Nah ini sangat aneh kalau seandainya orang yang dia mengampu agama tetapi tidak bisa bahasa Arab. Padahal seluruh sumber hukumnya dari Al-Quran dan hadis ataupun kutubut turas, kitab-kitab lainnya, fikih, kemudian akidah dan lainnya itu dengan berbahasa Arab. Oleh karena itu, bahasa Arab ini sangat luhur sekali sebagai apa? Sebagai kunci untuk membuka hazanah keislaman. Nah, santri menghafal Al-Quran itu akan lebih mudah ketika dia paham apa yang dibaca. Ya. Nah, oleh karena itu kita sampaikan tadi di awal kunci dalam memahami bahasa Arab itu adalah pertama adalah kosakata. Maka kita ingin menuntaskan problematika yang pertama ini. Tujuannya apa? Ya supaya nanti secara personal, secara individu, santri itu pengen ngomong kanan, liatin kanan kiri itu yang keluar itu apa? Yang keluar adalah bahasa Arab. Dia bisa mampu menyebutkan. Itu kunci pertama. Nah, bagaimana tujuan akhirnya? Santri ketika dia sudah menghafal kosakata banyak, kemudian sudah belajar nahwu, sharaf dan lainnya, dia sudah punya kunci dirinya. Ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia sudah pernah belajar nahwu, sharaf, sudah mulai memiliki kosakata, kan bahasa terkaya di dunia itu kan bahasa Arab. Dari akar kataba, gitu kan contohnya. Dari kataba menjadi kataba yaktubu katban wa katban wa katibun wa maktubun uktub la taktub. Berapa kali tuh? Belum berubah menjadi kataba katabu katabat kataban. Semuanya belum menjadi maktabun, katib dan lainnya. Akhirnya dengan sendirinya santri yang dia belajar bahasa Arab kemudian menguasai kosakata, menguasai qaid bahasa Arab, dia bukan hanya memudahkan dalam menghafal, bahkan menjadi kunci untuk membuka hadis, membuka hazanah yang lainnya. Nah, itu tujuan kita seperti itu. Oleh karena itu, ya memang kita ingin menjalankan bukan hanya menghafal Al-Quran, oke, tapi ternyata bahasa Arabnya kurang. Kita ingin mencetak seorang pemangku agama, hafidh Quran, dan dia memiliki kunci untuk membuka seluruh sumber-sumber agama yang semuanya berbahasa Arab. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar bisa ujian atau mungkin sekedar bisa menjadi TKI kan itu enggak kan itu. Tapi betul-betul menjadi kunci bagi santri tersebut ke depannya bisa lebih leluasa dalam membaca kitab pita kuning, memahami apa yang dibaca dari hafalan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Umi Janah, barakallahu fiik. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah, insyaallah. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Wa iyyakum wa iyyakunna. Jadi lebih tenang juga. Jadi Baik. anak-anak itu minimal bukan hanya nanti mau bisa hafal, tapi mengerti makna ayat tersebut sehingga bisa menyentuh hati mereka gitu. Baik, betul sekali, betul ya. Sedikit tambahan, betul yang disampaikan Pemimpin tadi. Orang yang dia hanya sekedar menghafal tapi nggak paham, ya akhirnya ya mungkin Banyak seperti itu. ya betul. Tapi ketika dia meresapi, masya Allah, nanti dia akan hatinya luluh, kemudian dia bisa apa memperbaiki dirinya karena apa sesuai apa yang dibaca itu masuk ke rongga hatinya karena paham apa yang dibaca. Mudah-mudahan anak-anak kita semua seperti itu, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya Rabbal alamin. Insyaallah. Baik. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ditambahkan?
Baik, karena mungkin yang lain sudah cukup dan waktu juga sudah larut. Sebelum kita tutup, mungkin sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah doa akan dipimpin langsung oleh Ustadz Ibnu. Pada Ustadz Ibnu, falyatafaddal Ustadz. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama beristighfar kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni agar doa-doa kita lebih terkabul. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dair. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah pada Ustadz Ibnu telah memberikan doa. Mudah-mudahan seluruh doa kita senantiasa didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian kami cukupkan sampai di sini. Mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan pada Bapak Ibu sekalian dari tim manajemen, para asatidzah dan Bapak Ibu wali santri sekalian yang telah menyempatkan hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, insya Allah untuk pertemuan wali santri akan dirutinkan tiap kurang lebih 3 bulan sekali untuk koordinasi kemudian juga evaluasi program-program. Baik, saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sama-sama kita tutup majelis kita. Mohon izin sebentar, Ustaz. Padahal, ya, siap. Ini kita mau screenshot biar kiranya buka video semua gitu. Oh ya, boleh. Bapak Ibu mungkin bisa dibuka kamera semua. Mohon izin ya untuk dokumentasi. Oke ya. Oke. Alhamdulillah sudah saya screen. Terima kasih barakallahu fiik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh.